Halo teman-teman, selamat datang di channel saya ya. Selamat berakhir pekan. Jadi sekali lagi saya akan menjelaskan tentang apakah apabila kita senggama pada hari terakhir haid, apakah itu bisa hamil ya. Sebenarnya saya sudah pernah menjelaskan di video yang ini sebelumnya, tapi mungkin masih banyak pertanyaan. Saya mohon maaf kalau misalkan belum jelas ya. Jadi memang sudah banyak pertanyaan yang menanyakan tentang ini ya teman-teman ya. Dok, saya senggama di hari terakhir waktu haid gitu kan. Nah di sini setiap orang itu kan hari terakhir haidnya berbeda-beda ya kan. Ada yang 6 hari, ada yang 8 hari. Jadi misalkan dok saya senggama pada hari terakhir waktu haid gitu kan. Nah itu hari keberapa dari hari pertama kita mulai haid. Jadi kalau misalkan habisnya itu hari kelima, ya itu berarti hari kelima ya, dihitung dari hari pertama mulai 1, 2, 3. Jadi yang kita perhatikan itu dulu. Jadi ini sekaligus saya menjawab pertanyaan teman-teman yang dok hari keempat, kelima, keenam gitu kan ya. Ini sama aja. Sebelumnya teman-teman mesti tahu haid normal itu berapa hari ya kan, 28 hari ya. Anda tanya dari ujung langit sampai ujung bumi itu, mereka akan bilang 28 hari yang teraturnya plus minus 7 hari ya kayak. Jadi dari hari ke-21 sampai hari ke-35 itu masih normal. Nah sekarang kapan ovulasinya? Jadi kalau misalkan rata-rata haid Anda itu 28 hari, berarti ovulasinya dikurang 14, berarti hari ke-14 kan. Buat yang teman-teman yang haidnya 21 hari dikurang 14, hari ke-7. Jadi hari ke-7 ini adalah masa ovulasinya, plus minus kurang lebih 1 hari. Jadi sekitar hari ke-6 sampai ke-8. Nah kita mesti tahu ini dulu. Jadi sebelum kita tahu masa ovulasinya, kita mesti tahu siklus biasanya kita bagaimana. Ya begitu teman-teman ya. Karena biasanya berupa range, misalkan untuk saya rata-rata sekitar 21 hari sampai 26 hari. Jadi 21 hari dikurang 14, itu kan hari ke-7 ya teman-teman ya. Jadi hari ke-7 ini terkadang haid itu kan belum cepat habis ya. Jadi kalau misalnya pas habis hari ke-7, dok saya senggama waktu haid saya terakhir kapan? Hari ke-7 gitu. Nah pada saat ini itulah tepat ovulasi. Itu bisa terjadi teman-teman. Nah jadi yang kita lihat itu adalah haid terpendeknya itu kapan? 21 hari ya kan. Lalu 21 hari dikurang 14, hari ke-7. Jadi hari ke-7 itu masa ovulasi ya kan. Plus minus 1 hari itu 6 sampai 8. Ingat umur sperma itu bisa 2 sampai 4 hari. 6 dikurang 4 itu jadi mulai dari hari kedua atau ketiga itu kalau spermanya bisa bertahan sampai 6 hari dan kebetulan ovulasinya lebih cepat 1 hari dari tanggal 7, itu bisa terjadi kehamilan semacam itu. Nah sekarang kita contoh nih ya teman-teman ya. Dok saya senggama hari kelima, bisa hamil nggak? Jadi tambahkan saja hari kelima itu 14 hari ya kan, jadi 19. Lalu anggap saja umur sperm itu paling lama 4 hari ya. Anggap saja sehat sekali berarti 4 hari ya. 19 tambah 4 berarti 23. Jadi kemungkinannya akan kecil apabila 6 bulan terakhir haid terpendek Anda itu di atas 23 hari. Jadi minimal 24 hari atau 25 hari ya. Jadi tidak ada yang 23 hari. Mudah ya. Nah contoh lagi. Dok saya senggama hari ke-8. Pas habis dok bisa hamil atau tidak ya gitu. Nah 8 ini ditambah 14 jadi kan 22, ditambah lagi 4 hari umur sperma jadi sekitar 26 ya. Jadi teman-teman bisa ingat-ingat 6 bulan terakhir ada nggak haid terpendeknya itu yang 26 hari. Kalau haid terpendeknya itu di atas 26 hari itu kemungkinannya kecil, tidak ya, bahkan tidak. Tapi teman-teman mesti ingat kita hanya berbicara tentang kemungkinan dan menganalisis seperti itu ya. Bisa saja ternyata kondisinya sekarang itu berbeda, bisa salah. Nah lalu ada pertanyaan seperti ini, dok, oh ternyata ada dok, saya 1 kali haid yang terpendek 26 hari. Tapi itu dok 1 kali dok dari 6 bulan, itu pun 6 bulan yang lalu. Bulan-bulan selanjutnya 5 bulan sebelumnya sampai bulan lalu itu rata-rata 28 sampai 32 misalkan seperti itu. Jadi sebenarnya dari sini karena haid terpendek ada 6 bulan yang lalu itu ada yang 26 hari, jadi memang ada kemungkinan. Jadi dari 6 kali haid yang 6 bulan sebelumnya itu hanya 1 kali
Jadi cuma 1/6 dibandingkan 5 bulan yang lainnya. 5 bulan yang lainnya sekitar di atas 26 hari semua, 28 sampai 32 misalkan. Tentu kemungkinannya akan jadi lebih kecil, teman-teman. Itu yang pertama. Nah, lalu juga apabila haid yang terjadi yang terpendek ini yang cuma sekali ini 6 bulan yang lalu, tentu juga kemungkinannya akan semakin lebih kecil dibandingkan dengan apabila haid yang terpendek Anda yang 26 hari ini terjadi 2 bulan yang lalu atau mungkin bulan lalu. Jadi ya semacam itu. Jadi mungkin ini udah 6 bulan yang lalu. Sekarang rata-rata sudah mulai 28, 32 gitu kan ya. Jadi itu sebenarnya hanya permainan analisis, teman-teman ya. Apakah pasti? Itu tidak. Ya, karena hubungan hormonal itu semua selalu berubah. Tapi teman-teman mesti ingat, meskipun Anda senggama tepat di waktu ovulasi, ya, itu juga tidak 100% langsung hamil, ya. Ini sekalian untuk teman-teman yang mau promil, ya. Jadi meskipun Anda senggama pada saat ovulasi, ini tidak 100% Anda pasti berhasil, ya. Rata-rata dalam setahun itu 90% bisa hamil. Apabila yang ditanyakan adalah kemungkinan dalam saat ini dok, dalam bulan ini saja itu kurang lebih sekitar 20% ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya katakan ini jelas ya. Apabila penjelasan saya yang sebelum-sebelumnya mungkin ada kurang, saya mohon maaf ya. Tetapi saya berusaha semaksimal mungkin. Jadi sebenarnya karena banyak yang bertanya semacam ini teman-teman, awal sekali mungkin nggak jelas. Sampai beberapa kali pertanyaan itu sampai tanya, saya sampai nontoninnya itu 2 kali, 3 kali gitu kan ya. Apa saya salah ngomong gitu kan? Semoga penjelasan saya kali ini bisa teman-teman mudah mengerti ya. Saya juga mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung ya. Terima kasih ya sudah subscribe ya. Semoga saya tetap bisa memberikan informasi ya buat teman-teman ya. Akhir kata, saya Dr. Fena, saya mengucapkan terima kasih.